Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widya, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Nah, kita mulai dari definisi dari sistem itu sendiri. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Nah, jadi sistem ini merupakan kesatuan elemen yang membentuk satu kelompok, kemudian kelompok ini nantinya akan melaksanakan tujuan yang sudah ditargetkan. Nah, berdasarkan pengertian sistem tadi, kita dapat mengambil pengertian dari sistem komputer, yang mana sistem komputer ini merupakan elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, elemen-elemen terkait ini nantinya akan melakukan suatu tugas yang dalam pengaplikasiannya itu menggunakan komputer gitu. Makanya namanya sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer ini adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Kita masuk pada klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan jenis data yang diolah. Yang kedua, berdasarkan kemampuan komputer. Yang ketiga, berdasarkan ukuran fisik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bidang masalah. Baiklah, kita masuk pada pembahasan mengenai klasifikasi komputer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan jenis data yang diolah. Berdasarkan jenis data yang diolah, komputer terbagi atas tiga. Yang pertama adalah komputer analog atau analog komputer, yang mana analog komputer ini digunakan untuk mengolah data kualitatif. Kemudian yang kedua adalah komputer digital atau digital komputer. Komputer digital digunakan untuk mengolah data yang sifatnya kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah komputer hibrid atau hybrid komputer, yang merupakan kombinasi dari komputer analog dan komputer digital. Jadi ketika kita ingin mengolah data yang bersifat kualitatif, kita bisa menggunakan komputer analog atau analog komputer. Nah, ketika kita akan mengolah data yang sifatnya kuantitatif, kita bisa menggunakan komputer digital atau digital komputer. Kemudian ada lagi nih kombinasi dari komputer analog dan juga komputer digital yang disebut dengan komputer hybrid. Selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah small scale computer, yang merupakan komputer dalam skala kecil. Nah, komputer dalam skala kecil ini hanya mampu melakukan proses pengolahan data dalam kategori yang kecil. Contohnya itu adalah mikrokomputer. Jadi biasanya small scale computer ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Kemudian yang kedua adalah medium scale computer, yang mana untuk tupoksi kerjanya ini lebih besar dari small scale computer, dan bisa melakukan proses pengolahan data dalam kategori di atas small scale computer tadi. Ini contohnya adalah mini komputer. Kemudian yang ketiga adalah large scale computer. Untuk large scale computer ini kategorinya lebih besar dari medium atau komputer dengan skala menengah tadi gitu. Jadi dia lebih besar untuk pengolahan datanya dibandingkan dengan small dan juga medium. Contoh dari large scale computer ini adalah mainframe. Kemudian kita masuk pada klasifikasi komputer berdasarkan ukuran fisik. Nah, seperti yang sudah saya bahas, itu tadi
Sebagai contoh dari small computer, medium computer, dan juga large scale computer. Nah, berdasarkan ukuran fisik, komputer ini terbagi atas dua, yaitu komputer mini, yang mana tadi komputer mini ini digunakan untuk mengolah data yang skalanya kecil atau small scale computer. Kemudian yang kedua adalah komputer mikro. Komputer mikro ini digunakan untuk mengolah data yang skalanya menengah atau lebih besar dari small scale computer. Kemudian kita masuk pada klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Nah, klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah special purpose computer dan yang kedua adalah general purpose computer. Nah, special purpose computer ini digunakan untuk pengolahan data yang bersifat khusus. Sedangkan yang general purpose computer ini itu digunakan untuk mengolah data yang sifatnya umum atau general. Kita masuk pada konfigurasi komputer. Nah, komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, dan yang ketiga adalah brainware. Hardware atau perangkat keras merupakan peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Jadi, ketika kita melihat suatu komputer, kita akan melihat bagian dari komputer itu yang bisa kita lihat dan kita rasakan, seperti PC, keyboard, dan CPU itu merupakan perangkat keras atau hardware dari komputer. Kemudian ada yang namanya software. Software atau perangkat lunak merupakan rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Jadi nanti di dalam komputer itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini salah satu contohnya adalah Microsoft. Nah, baik itu Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Dengan adanya Microsoft itu, perangkat ini atau software ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dalam menangani atau mengolah data yang kita inginkan gitu. Kemudian yang ketiga ada brainware atau perangkat pikir. Nah, brainware merupakan orang yang menggunakan komputer. Jadi ketika kita menggunakan komputer, nah disitulah kita disebut sebagai brainware atau orang yang memakai komputer. Kemudian untuk hardware itu seperti yang setelah saya jelaskan di awal terbagi atas 3. Yang pertama adalah input device, yang kedua proses device, dan yang ketiga adalah output device. Nah, untuk input device itu sendiri terdiri atas keyboard, mouse, joystick, light pen, dan lain-lain. Kemudian untuk output device itu terdiri atas monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Dan di sana juga ada prosesor device yang terdiri atas RAM, ROM, memori, ALU, CPU, dan lain-lain. Nah, dari si bagian yang sudah saya tampilkan tadi, berikut keterangannya. Yang pertama adalah CPU atau control unit. Control unit ini digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Jadi bisa dikatakan CPU ini sebagai pusatnya gitu. Pusat untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan atau aritmetik. Jadi ketika kita mengolah data yang bersifat angka-angka, nah disitulah ALU ini berfungsi gitu sebagai aritmetiknya. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory yang merupakan memori yang membaca dan menulis. Jadi di RAM ini nanti semuanya akan terekam, kegiatan kita akan terekam, dia bisa membaca dan menulis. Kemudian yang selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Nah, di Read Only Memory ini hanya bisa membaca tanpa menulis gitu. Jadi bedanya RAM sama ROM, kalau RAM itu memori yang membaca dan menulis, sedangkan ROM ini memori yang dapat membaca saja. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis RAM.
Yang pertama itu ada SRAM atau static RAM, yang kedua ada DRAM atau dynamic RAM, yang ketiga ada NVRAM, dan yang keempat ada VRAM atau ferroelectric RAM. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis ROM, terdiri dari 3. Yang pertama ada PROM atau Programmable ROM, yang kedua ada EEPROM atau Erasable ROM, dan yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Nah, control unit. Control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Jadi, control unit ini dia berada di CPU gitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya CPU ini adalah otak dari komputer. Nah, jadi CPU ini merupakan bagian dari CPU tadi. Yang nantinya berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Kemudian bisa kita lihat dari tabel Arithmetic and Logic Unit, memori CPU ALU dihubungkan oleh bus. Bus itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama control bus, yang kedua address bus, dan yang ketiga adalah data bus. Kemudian kita masuk pada klasifikasi software. Nah, klasifikasi software ini terbagi menjadi yang pertama adalah sistem operasi atau operating software. Nah, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Jadi, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Jadi dia yang mengkoordinir gitu ya, karena dia sistem informasi, sistem operasi, maaf. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga adalah program paket. Nah, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Kita masuk pada sistem operasi atau operating system. Nah, fungsi dasar yang pertama adalah menjadwalkan tugas. Seperti yang kita tahu bahwasanya sistem operasi ini nantinya akan mengkoordinir aktivitas dari sistem komputer itu sendiri gitu. Jadi yang pertama fungsinya adalah menjalankan tugas, yang kedua mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ketiga menjaga keamanan sistem, yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, yang kelima adalah menyimpan catatan pemakai, dan yang keenam menangani interrupt. Kita masuk pada bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini, yang pertama adalah bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua adalah bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau high level language. Contohnya BASIC, COBOL, Pascal, PL, RI, dan ALGOL. Selanjutnya adalah program paket, yang mana program paket ini merupakan program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya program paket ini memang sudah siap untuk digunakan atau siap untuk dipakai gitu. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, DBase, dan WordStar. Selanjutnya adalah brainware. Brainware ini dikelompokkan lagi nih menjadi 3. Yang pertama adalah operator. Nah, operator merupakan seseorang yang mengoperasikan mesin komputer
atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Jadi operator ini bisa dikatakan memang orang yang menjalankan gitu. Sama kayak misalkan teman-teman ke warnet itu ada satu orang yang berada di satu komputer, biasanya beliau yang mengatur semuanya gitu. Kemudian yang kedua adalah programmer. Seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Jadi orang programmer ini nantinya dia yang akan membuat atau merancang dari komputer tersebut gitu. Yang ketiga adalah sistem analis, merupakan seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Dia menganalisis tugasnya. Kemudian kita masuk pada instalasi komputer. Di sini ada pusatnya yaitu CPU atau proses device, kemudian ada input device, ada kamera, ada modem, ada output device, ada internet, ada video, dan juga ada sensor. Kemudian kita akan membahas mengenai peralatan sistem komputer. Nah, untuk yang pertama itu adalah peralatan input. Nah, untuk peralatan input dari sistem komputer itu sendiri ada keyboard yang merupakan papan ketik, kemudian ada mouse yang merupakan kursor yang kita gunakan untuk menjalankan komputer. Maksudnya kursor yang kita gunakan selama memakai komputer gitu. Ada joystick, ada scanner, ada light pen, ada trackball, ada touch screen, ada magnetic ink character reader atau MICR, ada optical character reader atau OCR, ada optical mark recognition atau OMR reader, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat output. Terbagi atas 4. Yang pertama adalah monitor, yang kedua printer dan plotter, yang ketiga adalah proyektor, dan yang keempat adalah microform. Monitor ini sama dengan PC-nya. PC, kalau printer ini dia sebenarnya merupakan perangkat tambahan, maksudnya ketika kita menggunakan komputer untuk mengolah data, nah nanti hasil dari data yang kita olah ketika kita ingin memprintnya, nah printer inilah yang berfungsi untuk menghasilkan output ataupun memprint output yang sudah kita olah di komputer tadi. Kemudian yang ketiga adalah peralatan input atau output. Yang pertama ada disk drive, yang kedua ada tape drive, yang ketiga ada modem atau modulator, demodulator. Modem ini biasanya untuk paket data, ya. Kemudian ada internet, internet ini koneksi internet, ada PCMCIe, ada hub, ada switch, ada print server. Selanjutnya ada input atau output card, I or O card, ada SCII card, ada terminal, ada CD-ROM atau compact disk read only memory, ada CD read and writer, ada DVD-ROM, ada DVD read and writer. Yang keempat adalah peralatan proses atau CPU. Nah, CPU ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Yang kedua adalah I or O card. Yang ketiga ada SCII card. Yang keempat ada VGA atau Video Graphic Adapter card. Yang kelima ada prosesor. Yang keenam ada RAM atau Random Access Memory. Yang terakhir ada catu daya. Selanjutnya adalah media penyimpanan data atau storage. Storage ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada floppy disk, ada hard disk, ada tab,
ada CD atau compact disc, ada DVD, digital video disc, ada flash disk. Nah, biasanya yang flash disk ini yang sering kita bawa-bawa gitu, karena selain ukurannya kecil, dia juga daya tampungnya berbeda-beda. Ada yang 16 GB dan ada yang lebih besar dari itu. Kalau untuk CD itu untuk saat sekarang ini sudah jarang orang menggunakannya gitu. DVD juga yang paling sering itu flash disk dan hard disk. Nah, untuk hard disk ini dia kuota penyimpanannya atau daya simpannya lebih besar daripada flash disk. Kemudian kita masuk pada monitor. Nah, monitor itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tampilan. Itu terbagi atas dua, alphanumeric display dan graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna. Dari sudut pandang warna itu terbagi juga atas dua. Yang pertama ada monochrome display, yang kedua ada color display. Nah, color display ini juga terbagi lagi nih jadi beberapa bagian. Yang pertama ada CGA atau color display adapter. Yang kedua ada EGA, ada enhanced graphic array, ada VGA atau video graphic adapter. Yang selanjutnya ada SVGA atau Super Video Graphic Adapter, dan yang terakhir ada XVGA. Kita masuk pada printer dan plotter. Printer merupakan alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ketika kita menggunakan komputer untuk mengolah data dan kita menghendaki data tersebut dicetak atau berupa lembaran kertas bukan berbentuk file, maka di sana kita memerlukan printer. Dan printer ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada impact printer atau printer ketuk. Yang kedua ada non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Dan yang ketiga adalah terminal printer. Kita masuk pada perkembangan hardware. Nah, kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Yang pertama adalah generasi pertama, itu pada tahun 1946 sampai 1959. Pada generasi pertama ini komputer masih sangat sederhana dan kompleks. Adapun ciri-cirinya, yang pertama ukuran fisiknya besar, yang kedua kecepatan prosesor lambat, yang ketiga cepat panas, yang keempat membutuhkan listrik besar, yang kelima menggunakan tabung hampa udara, dan yang keenam itu memorinya menggunakan core storage. Nah, jadi di generasi pertama ini dapat kita lihat banyak sekali kekurangan yang didapati gitu, mulai dari segi fisik yang besar. Ketika komputer itu besar kan dia memakan tempat juga gitu. Kemudian prosesnya lambat, cepat panas, daya listriknya besar, dan itu akan menambah pengeluaran kita dalam segi beban listrik. Nah, selain itu terdapat dua lagi ciri-ciri dari komputer generasi pertama, yaitu masih menggunakan bahasa mesin. Dan yang terakhir adalah menggunakan konsep storage program. Yang kedua adalah generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dari generasi pertama gitu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama komponen telah menggunakan transistor, yang kedua ukuran fisiknya lebih kecil, yang ketiga prosesnya lebih cepat, yang keempat tidak cepat panas, yang kelima lebih hemat listrik, yang keenam memori yang digunakan lebih besar, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Jadi pada generasi kedua ini benar-benar lebih baik atau lebih sempurna dari generasi pertama, mulai dari bentuk fisik, kecepatan proses, dan juga daya pakan terhadap listriknya.
Yang ketiga itu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Nah, pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Jadi inovasi dari generasi 2, inovasi dari generasi 3 ini memorinya lebih besar dan diletakkan dari luar gitu. Cuman yang tampak jelas perubahannya itu ya dari generasi 1 ke generasi 2 gitu. Kalau di generasi 3 ini hanya memorinya itu lebih besar dan diletakkan di luar, bukan lagi di dalam. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama komponen telah menggunakan IC. Yang keempat, kecepatan prosesnya lebih cepat. Itu yang kedua, yang ketiga membutuhkan listrik yang lebih hemat. Yang keempat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Yang kelima, menggunakan penyimpanan luar. Yang keenam, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Dan yang terakhir adalah telah dibuat alat input-output. Nah, jadi ternyata selain ada untuk penyimpanan di dalam, yang generasi ketiga ini ada juga nih penyimpanan yang letaknya di luar gitu. Jadi untuk kapasitas penyimpanan itu memang jauh lebih besar karena bisa menggunakan alat tambahan. Yang keempat adalah generasi keempat itu pada tahun 1970 sampai 1985. Nah, ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya yang pertama telah menggunakan LSI, yang kedua LSI dikembangkan menjadi VLSI, dan yang terakhir adalah chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Kita masuk pada perkembangan software. Nah, bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya 111010110101010 diartikan AAD. Kemudian pada bahasa generasi kedua, selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal dengan bahasa generasi kedua. Nah, bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Kemudian kita masuk pada bahasa generasi ketiga. Nah, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC, dan program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Dan yang terakhir dan selanjutnya adalah bahasa generasi keempat. Itu pembuatan bahasa generasi keempat ditunjukkan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Kemudian perkembangan komputer pada generasi 5 atau bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Nah, kita lanjut pada komponen sistem komputer. Yang pertama itu ada unit pemroses atau CPU, yang kedua ada main memory, yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran, dan yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Nah, unit pemroses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas di awal, CU ini merupakan bagian dari CPU yang berperan sebagai pusat atau yang mengkoordinir dari pengolahan data yang kita lakukan. Kemudian CPU ini berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Jadi untuk CPU ini sendiri atau pemroses perannya cukup besar ya dalam sistem komputer. Kemudian kita masuk pada main memory. Main memory ini berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Nah, memori dibagi menjadi dua. Yang pertama main memory dan yang kedua adalah secondary memory. Selanjutnya adalah perangkat masukan dan atau keluaran.
Nah, perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perangkat masukan, yang kedua perangkat keluaran, dan yang ketiga adalah perangkat pengendali. Selanjutnya adalah interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen, struktur, dan mekanisme yang menghubungkan antara proses main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Selanjutnya ada organisasi sistem komputer, ada boot, ada penyimpanan data, register, cache memory, random access memory atau RAM, memori ekstensi, dan direct memory access. Nah, itulah tadi mengenai sistem komputer. Bisa kita dengar atau perhatikan dengan seksama bahwasanya seiring berjalannya waktu komputer ini mengalami perkembangan-perkembangan dan inovasi-inovasi yang tentunya lebih memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya gitu. Mulai dari bentuk fisik, dari biaya yang dikeluarkan dan juga tingkat kecepatan pemrosesan data. Bahkan hingga saat ini dari bukan hanya komputer saja ya, untuk laptop yang kita gunakan saja itu sudah Core i9 gitu. Jadi Core i9 ini biasanya dipakai oleh para editor atau programmer gitu. Karena untuk tingkat apanya tingkat daya gunanya itu lebih lebih bagus dari Core i3, Core i6, dan juga Core i7 gitu. Nah, seperti setelah membahas tadi, kita bisa kita simpulkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari memang komputer ini sangat dibutuhkan dan untuk perkembangannya sendiri kita pun sudah sama-sama menyaksikan memang secara besar-besaran terutama pada komputer generasi ke generasi 1 ke generasi 2 tadi nampak sekali gitu perubahannya dari bentuk fisik, dari bentuk kecepatannya, dari bentuk biaya yang dikeluarkan. Nah, sampai di sinilah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.